berikan penyuntikan aja di titik-titik yang mengalami varises, jadi tidak perlu sampai operasi. Ketika dia sudah mulai meningkat ke stadium 3 apalagi 4 ya, yang udah mulai timbul, menonjol, berkelok-kelok, udah besar-besar, baru kita lakukan. EVLA itu adalah endovascular laser ablation. Jadi prinsipnya menggunakan laser. Jadi laser itu kita masukin ke dalam pembuluh darah yang melebar-melebar itu. Jadi kita masukin, kita kecilkan dari dalam. Otomatis jadi pada pasien yang ada hanya titik masuknya aja. Jadi bekasnya itu minimal atau tidak ada bekas sama sekali ketika tempat masuknya itu sudah dicabut, sudah hilang kayak gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joandita Ari dalam program wawancara khusus di Sapa Dokter. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu, seorang dokter dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Kita kenalan dulu ya. Nah, halo Dokter Ruchika, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Sama-sama. Baik dok, hari ini tuh kita akan membahas seputar masalah yang tidak bisa dianggap sepele, gitu ya dok ya. Yang mungkin beberapa orang atau beberapa sobat WK di luar sana sudah mengalami, gitu ya dok, terkait varises dan penanganannya dengan teknik EVLA. Nah, pasti juga belum banyak yang tahu ya dokter Ruchika ya. Jadi sebelumnya sebelum masuk ke penanganan nih dok, sebenarnya tanda-tanda awalnya itu seperti apa sih dokter? Ya, jadi kalau varises itu kita bisa bagi dari beberapa tingkat ya. Biasanya kita bagi 4 tingkat tuh. Nah, dari tingkat atau stadium yang pertama itu dia garis-garis merah di kaki ya, di tungkai bawah. Nah, kadang-kadang tuh tanpa gejala sama sekali, jadi ignorance-nya tinggi, makanya sering disebut disepelekan ya, memang seperti itu. Lalu mulai ada garis-garis biru, itu udah tingkatan kedua. Kalau yang ketiga dia udah menonjol, dia udah melebar, berkelok-kelok di kulit. Nah, yang keempat itu dia bisa ada luka yang sulit sembuh, atau di daerah sekitar varises itu ada kehitaman. Nah, dari gejala-gejalanya kadang-kadang tanpa gejala, maka itu angka ignorance-nya tinggi gitu. Oh baik. Jadi benar-benar yang kita tuh nggak pernah bisa prediksi ya dok ya. Emang sih kadang kan suka kayak ada kayak garis-garis merah, kayak akar-akar merah tipis gitu ya dok ya. Betul. Nah tapi sebenarnya penyebab utama munculnya hal itu dari kemerahan, kemudian biru, kemudian timbul gitu kan dok, lalu sampai ada yang kehitaman. Itu muncul karena apa dok? Ya, jadi ada beberapa faktor ya, ada yang memang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah ya. Kalau yang tidak bisa diubah itu dia keturunan. Biasanya kalau keturunan ya, jadi kalau orang tua atau kakek nenek ya bisa menurunkan keturunannya. Nah, atau hormonal ya, terutama tuh hormon perempuan ya. Ya, hormon-hormon perempuan, makanya perempuan angka kekerapan kejadian dari varises itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, yang berikutnya yang bisa diubah itu seperti gaya hidup. Ya, gaya hidup beberapa kali ya, penggunaan dari high heels ya seperti itu. Ya bisa seperti itu ya, tapi yang rutin, pekerjaan yang berdiri lama ya, terus berat badan berlebih, tapi hal-hal yang itu bisa diubah kayak gitu. Ya. Baik dok, ini pertanyaan yang terbersit di tempat di saya. Apakah hanya muncul di kaki aja atau bisa di bagian-bagian tubuh lainnya? Ya, jadi asal dari varises itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti selang-selang di tubuh kita. Ya, jadi selang-selang di dalam tubuh kita yang melawan gravitasi itu mempunyai katup-katup. Jadi di semua pembuluh darah balik yang ada katup-katupnya itu bisa terjadi varises. Jadi memang kalau yang kita bahas saat ini adalah yang di tungkai ya, di kaki. Tetapi ada juga varises itu di daerah anus ya, yang biasa disebut sebagai wasir ya, seperti itu, ambeien. Nah, itu varises juga. Atau kadang-kadang varises itu adanya di kerongkongan. Nah, itu yang ciri khasnya suka kadang-kadang ada muntah darah. Nah, itu kadang-kadang varises juga ada, bisa terjadi di situ. Kayak gitu. Baik. Ya. Tahu nih pasti dok ya. Ya. Baik dokter, dari berbagai keluhan yang tadi sudah dokter sebutkan gitu ya. Dokter kan juga tadi udah mulai warning, waspada nih. Ini bukan tanda-tanda yang bisa didiemin aja. Sebenarnya kapan sih kita harus mulai periksa kalau kita mungkin udah mulai sadar ada tanda-tanda mungkin kemerahan, biru atau gimana dokter? Ya, jadi sebetulnya varises itu kan gampang sekali untuk dinilai ya. Nggak harus ke dokter, nggak harus ke dokter spesialis ya. Jadi
sesama kita aja ya, sesama teman, ya orang tua ke anak, kerabat, tinggal lihat kakinya, oh kamu ada varises nih. Ketika sudah ada varises, saat itulah berobat walaupun tanpa gejala. Kadang-kadang kalau sampai ada gejala ya dia bisa rasa-rasa tidak nyaman di kaki, pegal, kram, ya, bengkak ekstrimnya, ya kalau udah sampai bengkak, nyeri, kadang-kadang suka sampai sulit jalan seperti itu. Jadi jangan sampai gejalanya sudah banyak baru berobat. Artinya kan dia sudah late ya. Kalau early lah. Ketika kita udah dibilang oh kita ada varises, kita sadar sendiri kaki kita sendiri ada varises, berobat karena kita harus segera mungkin untuk bisa menanganinya. Gitu. Jadi jangan tunggu sampai nggak bisa jalan. Betul, gitu ya dok ya. Ya. Jadi ketika menyadari mungkin ada guratan merah muda gitu ya dok, ya itu harus sadar bahwa itu ada yang tidak baik-baik saja dengan tubuh kita gitu ya dokter ya. Baik, nah tadi kan dokter juga udah spill sedikit ya soal kondisi varises ya. Sekarang kita masuk ke penanganannya nih dok. Nah penanganan yang cukup banyak dibicarakan orang itu metode EFLA. Apa sih itu dok metode EFLA itu ya? Ya betul. Jadi gini, sebelum kita ke EFLA itu ya kita tangani dulu varises-varises. Misalkan dia masih datang dalam stadium yang rendah ya, stadium 1, stadium 2, itu tidak perlu sampai tindakan EFLA apalagi operasi gitu, tidak perlu. Dia cukup kita mungkin berikan obat-obatan ya, kita berikan penyuntikan aja di titik-titik yang mengalami varises, jadi tidak perlu sampai operasi. Ketika dia sudah mulai meningkat ke stadium 3 apalagi 4 ya, yang udah mulai timbul, menonjol, berkelok-kelok, udah besar-besar, baru kita lakukan. EFLA itu adalah endovascular laser ablation. Jadi prinsipnya menggunakan laser. Jadi laser itu kita masukin ke dalam pembuluh darah yang melebar-melebar itu. Jadi kita masukin, kita kecilkan dari dalam. Otomatis jadi pada pasien yang ada hanya titik masuknya aja. Jadi bekasnya itu minimal atau tidak ada bekas sama sekali ketika tempat masuknya itu sudah dicabut, sudah hilang kayak gitu. Dan juga meringankan buat pasien tidak perlu rawat inap ya. Datang dikerjakan bisa langsung pulang seperti itu. Jadi memang itu metode yang dikerjakan saat ini. Oke, baik. Dokter tadi kan udah sebutin juga nih keunggulan dari metode EFLA tadi ya, ringan, itu bentuknya laser sehingga meminimalisir rasa sakit tentunya ya dok ya. Nah, cuma gini dok, banyak juga nih dok yang suka tanya nih, apa sih prosedurnya itu terasa sakit? Apa tadi kan dokter bilang nggak harus rawat inap ya. Nah, tindakan EFLA ini sampai berapa lama untuk dinyatakan sembuh atau gimana dok? Maksudnya metodenya itu berapa lama dikerjakannya? Ya, jadi ketika seseorang sudah stadium 3 atau stadium 4, biasanya kan kita kasih pilihan tuh kalau mau laser atau operasi yang lain seperti itu. Operasi lain kita ambil pembuluh darahnya, itu bisa juga seperti itu. Nah, jadi berapa lama pengerjaannya tergantung dari besarnya juga ya, dari besarnya dari si varisesnya itu. Biasanya sekitar 30 menit, 1 jam kita misalkan sudah kerjakan 1-2 kaki, itu biasanya sudah selesai gitu. Udah gitu pasien kalau memang dia datang bisa rawat jalan, datang dikerjakan pulang kayak gitu. Oh baik. Jadi nggak harus nginep ya dok? Ya. Kalau yang metode konvensional kan sempat harus beberapa hari ya, tinggal di rumah sakit sampai agak pulih dan bisa pulang. Kalau ini enggak ya dok ya? Betul. Baik. Kayak gitu. Nah dokter pernah punya pengalaman nggak sih orang datang dengan EFLA tapi yang udah cukup parah gitu loh, lalu ya harus penanganannya tuh harus menggunakan EFLA ini? Ya, jadi EFLA itu memang kalau memang seseorang itu udah stadium 3 ke atas, jadi otomatis kalau dihitung keparahannya ya udah grade 3 minimal kayak gitu. Nah, jadi pasti yang datang ya memang yang sudah lanjut stadiumnya. Jadi kalau yang stadium-stadium awal biasanya kita nggak lakukan EFLA dulu, kita kerjakan yang seminimal mungkin dulu ya, mungkin dengan obat-obatan ya, dengan penyuntikan tadi ya, seperti itu. Oke, baik. Dok, saya tertarik dengan ciri-ciri dari stadium 3 dari varises itu yang sudah cukup mengganggu dan mungkin membahayakan juga. Apa itu, Dok? Ya, jadi yang paling utama gitu, Dok, secara kasat mata ya, mungkin dia udah tebel-tebel, udah menonjol di kulit ya, warnanya udah berkelok-kelok ya, banyak gitu di permukaan kulit. Nah, tapi kadang-kadang ini yang memang kenapa kita harus bahas, walaupun sudah seperti itu ya,
tetap kadang-kadang ada yang tanpa keluhan. Jadi biarin aja lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah itu padahal suatu hal yang tidak benar, karena dengan adanya varises itu artinya kan darah-darahnya terbendung di bawah ya, di tungkainya, di kaki. Jadi untuk kembali ke atas atau kembali ke jantung itu berkurang. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang benar. Kalau memang udah sampai stadium 3 pun kadang-kadang orang nggak ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan tentu jelas ya, biasanya standarnya itu dia bisa bengkak, dia udah pegel tiap pagi bangun kakinya nyeri, seperti itu, kram-kram sering ya. Seperti itu jadinya. Oke, baik, berarti itu adalah alasan utama kenapa varises ini nggak bisa didiemin aja, gitu ya, Dok ya. Karena ternyata menghambat peredaran darah ke jantung terutama ya, Dok ya. Betul. Oke, baik dokter. Nah, terus gini Dok, apakah ketika sudah melakukan EFLA itu kemungkinan besar kambuh kembali itu ada nggak sih Dok, atau sudah sembuh permanen? Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan laser ya, kita sudah melakukan laser, artinya jalur utama yang bisa menyebabkan si varises itu sudah kita kecilkan ya, kayak gitu. Ya, secara umum sih untuk kambuh ya jalurnya udah dikecilkan, biasanya tidak. Cuman ya kalau secara literatur, secara buku ya, secara textbook itu ada 0,00 sekian yang kambuh. Tapi secara nyata biasanya sih kalau udah dikerjakan ya aman-aman aja. Gitu. Jadi kemungkinannya kecil meskipun ada, betul, gitu. Berarti kan tergantung dari kondisi orang tersebut ya, Dok. Ya. Menurut dokter, ketika sudah melakukan EFLA supaya tidak kambuh, sarannya dokter tuh apa? Ya, jadi kalau memang dia ada hal-hal yang bisa diubah tadi, tolong diubah. Misalkan berat badannya berlebih ya, atur berat badannya. Baik. Pekerjaan yang berdiri lama atau kegiatan yang sering menggunakan tungkai, menggunakan kaki berdiri lama, ya diatur, ada waktu istirahatnya, seperti itu. Kalau misalkan suka menggunakan high heel atau diharuskan menggunakan high heels, cari waktu istirahat. Jadi lepas high heel, istirahat dulu, pakai lagi, kemudiannya silahkan. Gitu. Baik. Itu keren banget ya, Dok ya. Jadi sarannya dari Dokter Ruchika tadi adalah ya tadi ya, gaya hidup sehat terutama ya, Dok ya. Kemudian minimalisir menggunakan high heels ya, Dok ya. Kemudian kalau sudah menemukan tanda-tanda varises, ya segera pergi ke dokter yang memang ahlinya. Kayak di Rumah Sakit Sin Carlo Serpong, nanti bisa ketemu dengan Dokter Ruchika gitu ya, Dok. Baik, Dok, gini. Kemudian sebelum dan sesudah menjalani EFLA, pasien tuh harus memperhatikan apa aja, Dok? Ya, jadi biasanya kita sebelum dikerjakan tentu kita harus cek dulu ya, cek dulu kesehatannya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, laboratoriumnya semuanya. Kalau memang udah oke, ya udah kita kerjakan. Kalau memang semuanya sudah mendukung, kita kerjakan. Jadi pasien datang, kalau memang kita biusnya lokal aja, tidak perlu puasa, datang dikerjakan, bisa pulang gitu. Oh baik, sederhana banget sebenarnya, Dok ya. Ya. Nah, kemudian yang menarik perhatian saya juga nih, Dok, sebenarnya varises ini tuh bisa nggak sih, Dok, dicegah gitu loh, maksudnya jangan sampai timbul. Menurut dokter tuh gimana? Jadi walaupun misalnya ini adalah keturunan mungkin tapi jangan sampai timbul lah, sehingga kan kita juga nggak nyusahin diri kita sendiri, dan semoga peredaran darahnya jadi lebih lancar kalau nggak ada varises. Gimana? Jadi kalau seandainya seseorang, misalkan orang tuanya sudah ada varises, dia sudah tahu, berarti kan dia punya bakat untuk itu. Ya dia jaga, misalkan dia harus berdiri lama ya, cari waktu istirahat. Setelah berdiri, cari waktu istirahat. Misalkan dia olahraga yang menggunakan tungkai dengan jangka waktu yang lama, cari waktu istirahat. Jadi istirahat dulu, lanjut lagi silahkan, nggak masalah. Jadi jangan diforsir kayak begitu ya. Seperti tadi juga kita ulangi sedikit. Jadi kalau memang dia agak berat badannya berlebih, ya turunkan berat badannya seperti itu. Nah jadi hal-hal yang bisa diubah, kita ubah. Nah kadang-kadang juga kita memerlukan, saya juga memberikan terapi ini, ada khusus ya, stocking khusus untuk orang-orang varises, bisa kita gunakan untuk maintenance itu ya. Baik. Jadi sebenarnya walaupun ini adalah varises keturunan ya, Dok, dari hormon, tapi bisa dicegah. Dan kemudian kalau misalnya memang sudah merasa ada bakat gitu ya, Dok, ada stocking khusus, dan coba juga menghindari untuk tidak terlalu berdiri terlalu lama, pakai heels dan sebagainya gitu ya, Dok ya. Itu stocking khusus bisa dibeli bebas atau harus dengan rujukan dari dokter? Secara umum sih bisa dibeli bebas ya, bahkan di toko online juga ada. Tapi kalau saran saya sebaiknya memang berobat dulu, jadi biar ukurannya disesuaikan. Gitu. Baik, Dok, gini Dok, kalau seandainya nih Dok, kita sudah mulai menemukan gejala
merah muda tadi ya, guratan merah muda. Nah, ada nggak sih dok tindakan medis atau kebiasaan atau langkah pencegahan yang mungkin bisa dilakukan supaya penanganannya tuh tidak jadi lebih lanjut gitu loh dok, atau tidak semakin parah? Ya. Biasa kalau masih garis-garis merah tuh artinya dia masih stadium 1 ya. Saya berikan obat ya, kalau memang dibutuhkan saya suntik ya. Suntik itu langsung dikerjakan di poliklinik ya. Jadi bukan suatu tindakan operasi ya. Tindakan penyuntikan di titik-titik yang mengalami pelebaran yang warna kemerahan itu. Nah, baru selanjutnya kalau untuk maintenance-nya saya anjurkan untuk menggunakan stocking tadi. Stocking khusus yang untuk pembuluh darah. Oke, Gitu. baik dokter. Dok, ini balik ke belakang sedikit ya. Kok saya agak kepengen tahu kalau untuk penanganan dengan EVLA ini ada risikonya nggak sih dok? Ya. Nah, jadi kita menggunakan laser ya, kita menggunakan laser. Nah, seperti laser ya biasanya laser dimanapun itu ya membakar, biasanya kayak gitu. Jadi ada risiko ya ada. Pasti pasien akan rasa awal-awal panas. Tetapi sebelum dipasang lasernya itu, saya pasti lakukan pembiusan dulu. Nah, pembiusan lokal itu saya sudah dinginkan. Jadi kadang-kadang saya harus tanya dulu ke pasien, sudah rasa dingin atau belum. Jadi kalau memang ada rasa dinginnya ya udah, dia akan saya kerjakan. Jadi dia tidak merasakan panasnya. Nah, kadang-kadang setelah selesai operasi atau penggunaan EVLA ini, kadang-kadang suka ada memar. Nah, itu nggak usah takut. Memar-memar seperti kita disuntik biasa, kadang-kadang juga suka memar. Tapi kan memar itu didiamkan hilang, diberi obat, hilangnya bisa lebih cepat. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan. Oke, jadi tidak semengerikan yang dibayangin gitu ya. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk pertemuan dan juga bahasan terkait varises. Ya. Tips dong dok untuk semua sobat VK dan juga teman-teman di rumah terkait varises ini yang ternyata mungkin sepele tapi nggak boleh dianggap sepele juga. Silakan dokter. Ya, untuk sobat WK juga dan teman-teman di rumah, kalau memang varises itu mudah sekali diketahui, tidak perlu pergi ke dokter, apalagi dokter spesialis. Ketika sudah mengetahui kaki sendiri atau kaki kerabat, kaki keluarga sudah ada varisesnya, nah segeralah cari pertolongan, karena semakin cepat cari pertolongan, penanganannya semakin lebih sederhana dibanding kalau sudah lanjut itu lebih kompleks, karena varises itu bukan suatu hal yang sederhana. Jadi jangan disepelekan. Baik Dokter Ruchika, Ya. terima kasih banyak untuk segala penjelasannya yang sangat mudah dipahami dan juga sangat jelas banget ya dok ya, bahwa varises ini memang tidak bisa diabaikan gitu ya dok ya. Betul. Walaupun tadi dokter juga sudah sebutkan langkah-langkah untuk penanganan sejak dini dan sebagainya gitu ya dok. Nah, semoga informasi hari ini bisa membantu kita semua dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan pembuluh darah gitu ya dok ya. Dan tidak ragu memeriksakan diri sejak dini, terutama kalau ada yang kepengen tanya-tanya nih, ada yang kepengen lebih jelas tahu terkait tadi varises dan pembuluh darah, bisa datang ke Dokter Ruchika di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong setiap hari apa dok? Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12. Nah, dokter hadir setiap hari menunggu teman-teman semua. Ya dok ya. Baik, terima kasih juga untuk Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kami di sini. Saya dengan Joanita Arif pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.